Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Maya Kurniawati dari SMA Negeri 1 Sumber, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Rembang. Pada video ini, saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maya, Bu Wahyu. Mohon maaf, ini kami mengganggu waktu Pak Irfan sebentar, ya. Ini berkaitan dengan tugas kami di dalam PGP itu di dalam modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Nah, kami harus mewawancarai 3 orang kepala sekolah, nah salah satunya jenengan. Nah, nanti mohon izin kami berdua untuk mewawancarai jenengan. Nah, mungkin sebelum wawancara ini dimulai, monggo jenengan perkenalan singkat begitu Pak Irfan. Ya, meskipun kita satu instansi gitu ya, tapi karena memang ini bagian dari tugas, boleh saya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Wahyu Sada, SPD RPD. Saya mendapatkan amanah kurang lebih 1 tahun lebih 2 bulan di SMA Negeri 1 Sumber di Kabupaten Rembang. Satu daerah, satu wilayah yang belum pernah saya jangkau sebelumnya, tiba-tiba harus menetap di situ. Nah, suatu hal yang yang harus dilaksanakan, yang butuh adaptasi, karena memang dari tempat tinggal saya ke sini ini banyak sekali perbedaannya, dari gunung turun ke laut. Biasa di sana yang asam-asam, yang ini harus sekarang yang asin-asin gitu ya. Memang luar biasa. Yang paling ekstrim lagi yang agak susah untuk beradaptasi ya tentang cuaca. Karena memang di sana dingin, di sini luar biasa. Kalau siang mencapai 36 derajat ya kemarin keluar. Persiapan nanti kalau naik haji sudah terbiasa. Itu nggih. Yeah. Terima kasih Pak Irfan, luar biasa sekali sudah berkenan menjadi kepala sekolah di tempat kami. Jadi begini Pak, selama dari bulan Juli ya, menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Sumber, adakah masalah yang dihadapi Pak Irfan selaku pimpinan yang mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Sudah ada belukah kami tahu Pak seperti apa masalah itu? Baik, jadi ketika saya hadir di sini awal, karena kita sama-sama dari penggerak ya, saya lulusan guru penggerak, tentu juga mempelajari materi ini. Jadi ketika awal sebagai kepala sekolah hadir di sini, saya mengadakan orientasi. Apa saja dari yang ada di sini yang sekiranya perlu untuk dijadikan bahan sebagai diskusi maupun sebagai penyelesaian gitu. Di permasalahan yang muncul apa yang harus segera ditangani apa. Kalau di bagian sarpras ini memang ekstrim. Sambutan ketika saya hadir itu atapnya itu pada roboh gitu. Itu sambutan awal kehadiran, sehingga harus segera diselesaikan. Dan ini ya dilemanya karena yang untuk nembel itu uangnya yang belum ada. Secara fisik ini sudah mau rubuh, tetapi sumber keuangannya ini belum ada untuk penyelesaian. Itu di bidang sarpras. Ya, alhamdulillah tahun ini berjalan terselesaikan dengan kita dapat DAK, pengajuan proposal ke pusat. Kemudian di kurikulum ini, kalau yang tadi berkaitan dengan dilema ini pembagian jam. Kita masih ada teman-teman GTT. Dilemanya juga kalau di GTT itu kita mau cut gitu ya, karena itu juga termasuk hajat hidup,
Kalau kita cut di tengah, ini apalagi sebagian besar adalah bapak-bapak, sehingga yang bernaung di situ itu kan bawahnya ada putra-putranya juga. Itu juga termasuk permasalahan tersendiri. Sementara di dana kita, BOP kita itu cukup menggaji hanya 11 bulan. Ini juga jadi masalah tersendiri. Ya, menimbulkan dilema memang itu. Nah, dari situ permasalahannya memang cukup kompleks, sehingga kita diskusi dengan teman-teman di kurikulum ini bagaimana caranya yang ada tetap berjalan. Nah, meskipun tidak sesuai dengan ekspektasi, gitu, tetap jalan. Jadi tidak mematikan hajat hidup orang. Kemudian di bagian kesiswaan, ya memang kita punya permasalahan tentang kedisiplinan. Sebagai guru tentu kita sudah memberikan contoh yang terbaik. Tapi memang perlu sistem yang perlu dibangun di sini. Dalam penanganan anak, nah, permasalahannya cukup kompleks ya, mulai dari kehadiran yang agak terlambat, kemudian di siang hari pada saat istirahat keluar lewat pintu mana, karena ini termasuk lawang sewu. Jadi di sekolah kita itu lawang sewu, sana pintu karena pagarnya juga belum ada. Jadi sekolah kita itu lawang sewu, tidak hanya di Semarang, di Sumber ini juga ada lawang sewu. Saya kira kalau permasalahan yang krusial di tempat kita di awal ketika saya orientasi itu belum begitu. Nah, itu Bapak menyikapinya itu bagaimana Pak menghadapi masalah tadi? Kalau yang di bidang sarpras ini kita menunggu dana bantuan di tahun anggaran yang akan datang kita ajukan. Alhamdulillah kita dapat bantuan DAK yang cukup besar. Nah, itu bisa menambal kanan kiri. Di samping dari dana BOS ini untuk perawatan yang urgent, yang penting, genteng bocor, pengecatan, pipa bocor dan sebagainya, itu kan bisa langsung ditanggulangi dengan dana sarpras yang ada, dengan mekanisme yang saat ini memang sangat butuh ketelatenan, karena tidak bisa langsung dana besar untuk bangun ini. Di dana BOS itu satu gedung 20 juta hanya untuk bisa ini. Siplahnya harus membuat gambar awal yang mau direhab dan sebagainya. Kemudian untuk yang kurikulum itu kita menyikapinya bagaimana caranya yang ada tetap maksimal berjuang di sini membantu. Yang ada dengan dana yang ada kita maksimalkan, jamnya kita berikan kepada para PNS, sehingga beberapa guru GTT ini jamnya itu ada yang berkurang tentu penghasilannya juga berkurang. Tapi ini kita ambil langkahnya agar semuanya tetap berjalan. Jadi mereka tetap ada di sini dengan naungan guru GTT dan gajinya aman. Kemudian bagian yang lain kita berikan porsi waka itu untuk PNS, juga mengurangi jamnya. Kalau kita tidak dijadikan waka, mungkin beberapa teman kita itu sudah out dari sini. Itu salah satu makanya. Kemudian untuk yang di bidang kesiswaan ya kita tata manajemennya. Di kurikulum Merdeka ini kan kita perlu mengajak diskusi pada anak dalam membuat aturan. Ada konsekuensi itu perlu kita bahas bersama dengan anak-anak. Jadi anak-anak kita dudukkan bersama. Kalau kita punya aturan seperti ini atau kita bangun peraturan yang ada dengan perwakilan anak dengan MPK itu seperti apa, dan kita coba tawarkan ke seluruh anak di sela-sela kegiatan upacara misalnya begitu, respon anak seperti apa. Jadi kalau mereka memahami regulasi atau aturannya, semoga harapannya tidak banyak anak yang melanggar aturan. Keputusan yang solid nih Pak. Jadi begini Pak. Ya kalau
solutifnya itu ya memang menyesuaikan karena tadi saya sampaikan setelah kita itu lawang sewu. Nah, itu ya. Lawang sewu, keluar sana bisa itu ya. Meskipun di depan sudah ada satpamnya, satpamnya juga ikut keluar. Nah, ini kan karena semakin saking banyak pintunya itu ya. Dan di luar itu ternyata lebih menarik jajanannya dibandingkan dengan Jadi begini Pak Irfan, kami kan sedang mengikuti pendidikan dalam bergerak di modul yang sedang kami pelajari di 3.1 itu kan mempelajari bagaimana seorang pemimpin itu menyikapi dilema yang muncul. Di mana dilema itu ada dua dilema etika, di mana itu benar lawan benar dan dilema rujukan moral antara benar lawan salah. Nah, bagaimana Pak Irfan mengidentifikasi kasus-kasus yang dimana itu termasuk kasus dilema etika dan dilema moral. Ya, baik. Jadi kalau rujukan moral itu kan cenderungannya ke arah hukum. Hukumnya seperti ini, kita harus sesuaikan. Yang benar katakan benar. Kalau memang salah ya pasti akan mendapat sanksi. Itu kalau rujukan moral. Karena pos itu karena pembangunannya butuh banyak, ya kita tidak sesuai dengan regulasi yang ada, misalnya begitu. Itu kan yang harusnya hanya 20 juta satu gedung, kita ambilkan jadi 50 juta 2 kalinya karena gedungnya parah. Ini kan tidak bisa. Kalau kita tetap melaksanakan yang seperti itu, namanya itu kita sudah masuk pada rujukan moral. Nah, kalau berkait dengan dilema etika, ini kan semuanya benar. Contoh kasus seperti di kurikulum tadi. Kita mau memberikan jam kepada teman-teman GTT, biar teman-teman GTT itu mendapatkan gaji sesuai UMK plus 5%. Itu kan harus 24 jam. Sementara keuangan kita tidak mampu untuk situ. Maka solusi yang kita berikan, jamnya kasihkan kepada PNS, termasuk wakaf. Ini kan jamnya kita kasihkan untuk mengurangi di situ beban anggarannya biar tidak terlalu berat. Kemudian kenapa WKF-nya dari PNS ya yang GPP ini biar rakyat. Mereka tidak hilang periharan dari SMA Sumber. Soalnya kalau tidak diwakafkan, ini ada 2 atau 3 guru yang harus off dari SMA Sumber. Nah, untuk mengambil keputusan itu keputusan berat, tapi menjadi satu solusi yang bisa diterima bersama. Tadi dikatakan sebagai dilema etika karena semuanya benar. Yang sana harus kita tuntut 24 jam juga benar, karena kita tidak punya uang dikasihkan ke PNS, ke wakannya juga demikian, itu juga benar. Ya, itu solusi yang kita ambil biar dilema etikanya itu tidak jomplang dan tersolusi. Selama ini bagaimana Pak Irfan sebagai seorang kepala sekolah, sebagai pemimpin di sini mengambil keputusan di mana kasus-kasus yang dihadapi itu mungkin merupakan dilema etika atau sama-sama mengandung nilai benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya. Jadi dalam pengambilan keputusan yang saya laksanakan, ini tentu kita mengkomunikasikan dengan berbagai pihak. Tapi dikatakan sebagai satu solusi yang solutif itu kalau kan terkomunikasi salah satunya, ya. Terkomunikasi dengan teman-teman yang ada. Jadi PTT-nya juga kita ajak rembukan, teman-teman BSI-nya juga kita ajak rembukan dengan grand design yang sudah dibuat oleh tim manajemen sekolah. Jadi tim manajemen ini fungsinya untuk membahas secara garis besar, dan nanti kita sampaikan hasilnya kepada teman-teman yang bersangkutan, biar tidak menimbulkan kontra, gitu ya. Tidak menimbulkan kontra dan merasa nyaman semua.
Artinya meskipun GTT di sini ada jaminan, mereka terlindungi, nyaman begitu. Jadi kita berupaya untuk membuat keputusan yang tadi meskipun itu dilema, tapi bisa nyaman semua yang melaksanakan. Jadi kuncinya dengan komunikasi dengan pihak-pihak yang bermasalah dengan yang akan kita putuskan itu. Jadi kalau kita ajak komunikasi dengan mereka semuanya, kita mengambil kebijakan itu nyaman. Kalau tanpa komunikasi sepertinya informasi yang saya dengar dari berbagai sekolah lain itu ya sempat ada kepala sekolah yang mau di demo dan sebagainya ya. Itu kan salah satu bagian dari komunikasi. Bukan public speaking tapi komunikasi, baik itu internal di sekolah maupun dengan pihak luar. Kalau internal sekolahnya kok komunikasinya bagus, insya Allah tidak akan terjadi hal seperti itu. Adakah menurut Pak Irfan langkah-langkah terbaik atau strategi yang bagaimana yang akan Pak Irfan lakukan untuk menyelesaikan sebuah dilema yang timbul dari masalah? Jadi tadi dengan muncul masalah pembagian saham, kita kan ngotak-atik ya, boleh misalnya di dapodiknya dengan gilirnya ini apa ya, ya rahasia dapur masing-masing iya kan, ini rahasia dapur masing-masing. Di dapodik itu kan minimal guru dikatakan sebagai PNS itu sekian jam, kan 24 untuk dapat TPG. Kemudian yang GTT juga harus sekian. Nah, ya kita coba di dapodiknya itu normatif sesuai aturan, pada tataran pelaksanaan itu diolah oleh sekolah sendiri dengan mengkomunikasikan berbagai pihak. Kurikulum sudah ngeset, membuat planning seperti ini di dapodik normatif sesuai aturan, tapi dalam tataran pelaksanaan kita seperti ini biar semuanya nyaman. Tidak ada guru yang diasingkan, tidak mendapatkan jam dan sebagainya. Ya itu strategi. Di dalam diolah. Ya semuanya tetap melaksanakan tugas dengan nyaman. Nah, ada tidak Pak hal-hal yang menurut jenengan itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Hal-hal yang efektif ya dengan komunikasi yang bagus, kemudian membuat planning yang agak berbeda tadi antara yang normatif di dapodik dengan yang dilaksanakan oleh teman-teman di lapangan itu ini sedikit berbeda. Ternyata ya ini kan membuat kebijakan ya, kebijakan ini dibuat oleh kepala sekolah dalam rangka mengamankan, dan ternyata itu efektif. Di lapangan kita tidak saklek atau tidak sama dengan aturan yang ada, dan itu oleh pengawas sah. Oleh pengawas sah dari keuangan juga menerima itu dan kita bisa melaksanakan. Karena kalau kita betul-betul sesuai aturan yang ada di dapodik, untuk bayari saja 1 tahunnya masih kurang. Makanya kita siasati bagaimana itu bisa terlaksana. Adakah tantangan untuk pengambilan keputusan tersebut? Tantangan mesti ada ya. Tantangan mesti ada ketika kita harus menyampaikan kepada rekan GTT yang tadinya dapat 24 jam bahkan lebih itu ya, dengan penghasilan UMK plus 5%, mereka harus gugur. Jadi kan ya, orang sudah bekerja sekian tahun itu kan pengennya gaji itu naik sedikit-sedikit naik, ini malah diturunkan. Nah, menyampaikan itu menjadi sebuah tantangan kan. Tapi mau gimana, daripada out kan mending turun sedikit tapi tetap berada di sini. Secara status masih guru, punya penghasilan, kita tidak memutus hubungan kerja. Ya, saya Pak Irfan. Selama ini apakah jenengan itu punya jadwal tertentu begitu Pak untuk menyelesaikan kasus-kasus dalam sebuah dilema etika?
Jadi di tim manajemen kan kita setiap Kamis minggu pertama selalu kumpul. Itu yang khusus. Ya. Sudah diplot sebulan sekali. Di situ masing-masing anggota tim menyampaikan perancangan program termasuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Jadi di situ kita adu argumentasi bagaimana baiknya, bagaimana solusinya di tim. Karena kekuatannya di super team sekarang, tidak superman lagi tapi super team. Ya saya maksimalkan kepala sekolah dari guru penggerak kalau tidak bisa menggerakkan temannya. Itu kan ya tantangan juga bagaimana kepala sekolah itu bisa menggerakkan. Memang beberapa ini saya masih agak kesulitan dengan teman-teman dari petugas kebersihan itu. Ini juga ada dilemanya. Tahunya mereka itu baru hanya bisa pekerjaannya itu sudah dibuat jobnya ketika pembagian tugas, tapi yang dilaksanakan itu baru bisa membersihkan sampah, membuang ke tempat sampah, selesai. Yang namanya kaca, langit-langit ini yang ada ini belum pernah tersebut. Ini ya seperti dilema. Nah itu solusinya kita akan ajak mereka piknik. Ya wawasannya terbuka. Oh, solusi yang menarik kan ya? Nah, ini kan solusi yang menarik. Nah, meskipun kata lagunya sudah dibanding-bandingnya gitu ya, tapi kita akan membandingkan. Kalau di sana sama-sama gajinya sekian, kerjanya apa saja toh? Kok di sini hanya nyapu selesai pulang. Terus sore meneh ingat-ingut pulang. Itu. Kalau boleh tahu, adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Irfan dalam pengambilan keputusan tentang nilai etika? Kalau seseorang nggak ada, tapi kalau beberapa orang karena memang tadi kekuatannya di seperti, jadi yang membuat keputusan bersama. Saya duduk bersama dengan tim, ada permasalahan apa saya dudukkan. Kalau yang berkaitan dengan Sarpras menyampaikan permasalahannya dari kurikulum, dari kesiswaan, dari humas, dari kepala sekolah, dari tim yang lain, memberikan saran masukan sehingga di situ kita adu argumen yang keluar keputusannya satu. Dan ke teman-teman yang lain itu keputusannya satu itu. Di dalam mungkin kita agak panas satu argumen, tapi ketika keluar kita keputusannya satu. Dan saya tidak pernah membuat keputusan sendiri. Saya selalu bersama, meluangkan waktu. Sebulan sekali kok kurang, ada yang mendesak segera harus diputuskan, kita duduk bersama. Tempatnya tidak harus di ruang kepala sekolah. Kemarin saya kumpulkan teman-teman, selesai briefing pagi saya kumpulkan teman-teman sambil menunggu acara yang lain, duduk bersama di sini. Kita buat keputusan apa, harus melangkah apa, sehingga yang seperti itu ternyata. Pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua yang jenengan sampaikan tadi, ada pengalaman apa yang bisa jenengan petik dari sekian kasus dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya. Khusus yang dilema etika ya, karena benar lawan benar. Ini kan ngono ya benar, sing kono ya benar gitu ya. Nah, sebagai seorang pimpinan kita tidak boleh menomorsatukan ego kita. Meskipun kita itu punya visi, punya misi, tapi kita butuh rekan bersama untuk bekerja sama. Sehingga perlu didengar dari rekan kerjasama itu kehendak mereka seperti apa. Kalau saya sebagai pimpinan mengambil keputusan saya sendiri, begini, mereka hanya kita suruh saja, nanti sepertinya kemerdekaan itu tidak akan terbentuk dengan baik. Kita mengupayakan untuk berkomunikasi, berdialog dengan teman-teman yang ada, mengambil keputusannya bersama, sehingga tadi yang terjadi dilema-dilema itu kan masing-masing memberikan solusi. Terus di akhir solusi yang paling solutif yang mana? Kita ambil, ketika kita ambil satu dilema etika itu yang sana tidak timpang. Akhirnya gerbong ini tetap sama. Keputusan ini berlaku. Tidak ada penolakan, semua mengikuti arus.
kalau kita kekeh pada kemauan kepala sekolah saja, mungkin suatu waktu gerbong itu bisa jalan. Tapi kalau kehendak yang lain ini diam-diam tapi tidak mendukung, semua penumpangnya pada turun, gerbongnya lari sendiri entah kemana. Kehabisan bahan bakar, tidak ada yang memberikan bantuan untuk memberikan bahan bakar. Sehingga gerbong SMA Sumber ini kita upayakan untuk bisa dimuati bersama, arah dan tujuannya kita tentukan bersama. Ini piknik ke Karangjaya sudah bareng-bareng gerbongnya diarahkan ke sana. Pengennya memajukan sekolah untuk berprestasi baru sampai tingkat provinsi ya nggak apa-apa, karena SDM-nya, karena aset yang ada, sarprasnya, dukungannya baru sebatas ini, inputnya juga baru sebatas ini, sehingga larinya kecepatan berapa, arahnya tujuannya kemana, itu kita tentukan bersama. Di assessment awal itu kan sudah kita mendapatkan informasi yang baik, sehingga kuncinya nanti di assessment itu tepat apa tidak kita memberikan dosis. Punya rumusan permasalahan seperti ini, obatnya sekian. Awal memang kalau kita dari luar itu kan punya ekspektasi tinggi gitu ya, seperti ini. Ternyata setelah kita tahu permasalahannya, turun. Ini kok belum pas lagi, turun lagi. Ini belum pas lagi, wah kalau ini jangan diturunkan lagi. Sudah gelem tarik gerbongnya kalau sudah pada level bawah. Masa sekolahnya tidak berkembang, tidak bangkit gitu ya. Nah, salah satunya kita ajak piknik itu. Khusus untuk yang persian, tapi kalau yang bagian kurikulum guru ya sudah sering piknik sendiri. Bahkan besok kan bentar lagi pada piknik. Gitu ya. Terima kasih Pak Irfan atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk kami dan berbagi atau sharing pengalaman tentang Pak Irfan dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin sekolah ini. Semoga SMA 1 Sumber tetap bisa menjadi SMA yang sesuai harapan Pak Irfan juga ya. Iya, sesuai harapan bersama ya. Kalau tadi kan saya butuhnya komunikasi, ya harapannya itu semuanya muncul kemauan, motivasi untuk mendampingi anak, jadi tidak usah dipreser, mereka sudah bekerja, tahu porsinya, berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas diri. Salah satunya panjenengan ini melalui guru penggerak ini menjadi pemimpin pembelajaran, eksis di kelas dengan ide-ide kreatifnya, membuat pembelajaran yang menarik itu ya. Di kelas anaknya bisa bergairah dalam belajar, motivasinya meningkat, mengikuti pembelajaran panjenengan dengan antusias. Kalau sampai tidak hadir, kehadiran panjenengan itu nanti mereka gelo, kecewa. Nah, itu kesuksesan dalam bekerja, dan itu tentu punya kepuasan tersendiri bagi panjenengan. Semoga panjenengan mengikuti CGP ini dengan maksimal, memperoleh ilmu yang bermanfaat dan bisa diterapkan di kegiatan pembelajaran di kelas. Terima kasih Pak atas motivasinya. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hedi. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu Maya. Pripun kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Ini kan kabar baik. Alhamdulillah saya juga Pak. Mohon maaf Pak, ini saya mengganggu waktu Pak Hedi berkaitan dengan tugas saya di PGP untuk mewawancarai 3 kepala sekolah nantinya. Mohon izin Pak Hedi berkenan untuk saya wawancarai. Nah, sebelum wawancara ini mungkin Pak Hedi bisa cerita sedikit perjalanan Pak Hedi sebagai kepala sekolah. Saya singkat saja ya. Sebagai kepala sekolah, ya saya diangkat tahun 2019 di SMA Sumber. Waktu itu, alhamdulillah ya, yang lain ditempatkan jauh-jauh, tapi saya paling dekat sendiri, hanya 20 kilo ya nggak salah ya. Yang lain itu sampai 190, terpindah itu saya, paling dekat sendiri. Dan alhamdulillah di SMA Sumber diterima dengan baik sama teman-teman, dan alhamdulillah bisa membawa perubahan di SMA Sumber
yang dulunya seperti itu, yang sekolahnya belum begitu cantik, sekarang ini cantik, kebersihan sudah mulai ada, semangat dulunya terutama. Jadi saya datang itu dulunya kayaknya kok semangatnya biasa-biasa saja, gitu. Kemudian saya datang motivasinya jadi luar biasa. Siswa juga begitu, dulu sepi-sepi, sekarang lebih banyak, ya kan? Kehidupan masyarakatnya juga sudah percaya bahwa SMA Sumber jadi satu Amerikanya dia untuk di sini. Ketika pada kota, ya, cuma seperti tidak lagi. Kemudian di SMA 3 sekolah besar, tapi nomor 3 dari sepanjang kota, sehingga saya harus mengikat pinggang dan bekerja keras untuk melanjutkan sekolah ini. Alhamdulillah tahun 22 SMA 3 sebagai sebuah prestasi Jawa Tengah. Luar biasa sekali Pak Edi ya. Mewakili 11 sekolah saya diundang. Bersanding dengan SMA Taruna, SMA Pradipta, SMA Loyola, macam-macam, tiga sekolah dan sebagainya. Hebat sekali ya. Nah, pengalaman jenengan sebagai seorang kepala sekolah itu, apakah pernah menemui kasus-kasus yang menyebabkan dilema begitu Pak? Dan bagaimana sih cara jenengan menyikapinya? Oke, kalau sebuah masalah tentunya dilema itu pasti ya. Masalah itu kalau tidak diselesaikan akan jadi beban sendiri buat sekolah. Jadi kadang-kadang masalah yang sering terjadi itu masalah yang krusial terkait dengan kenaikan kelas, kemudian jurusan itu sering terjadi di SMA Sumber juga iya, SMA 3 juga iya. Nah, pengalaman di SMA Sumber itu sebelum kenaikan dan sebelum jurusan harus sudah selesai masalahnya, sehingga nanti dalam rapat kenaikan yang biasa tidak ada perdebatan yang sengit gitu ya. Nah, kalau di Guru Merdeka semua harus naik, belajar diferensial itu kan harus naik ya, tapi itu pelaksanaannya tidak mungkin mulus-mulus saja karena anaknya itu jelas ya, sudah ditangani dengan baik, sudah diferensiasi, sudah melihat karakteristik siswa. Tapi namanya anak kan berbeda-beda, kadang mereka ada yang bolos, ada yang lompat pagar, pulang cepat, mencuri, dan berbagai latar belakang moral yang berbeda-beda. Tentu kalau misalnya kok kasus mereka sudah cair banyak, bolosnya sekian banyak, nggak masuknya sekian banyak, kemudian ulangan jelek-jelek semua, nggak ikut dulunya dan sebagainya, itu kan ancaman dia untuk tidak naik. Kalau tidak dinaikkan kelas salah, dinaikkan juga malah salah. Dilema gitu Sekali. Jadi dinaikkan akan dicontoh untuk siswa yang lain. Siswa yang menurut juga. Berarti kan memberi peluang untuk tingkat kenakalan yang lebih berat. Suatu masalah itu saya selesaikan, anak itu saya panggil, saya sama dengan guru BK dan menyarankan agar dia bersekolah di tempat yang lain. Sehingga jadikan menjadi sekolah yang bersama itu bahwa di tempat itu bisa naik. Kalau anak tidak naik, nggak usah lagi. Itu kan juga nggak mereka akan malu juga ya Pak. Ya. Selama dengan menjadi kepala sekolah gitu Pak, sebagaimana modul yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak itu kan ada dua dilema gitu ya Pak. Ada dilema etika yaitu di mana kebenaran lawan kebenaran dan rujukan moral yaitu kebenaran lawan hal yang sesuatu yang salah. Nah, sebagai seorang kepala sekolah, bagaimana jenengan itu mengidentifikasi kasus-kasus yang itu merupakan dilema etika maupun rujukan moral? Banyak masalah terjadi. Misalnya contoh anak hamil, suatu dilema untuk menghakimi itu karena tidak mungkin apabila kita bisa mencari solusi yang terbaik. Ya kan? Jadi misalnya dia di kelas 12, kemudian sebulan lagi ujian, ya, kita keluarkan mendadak sesuai dengan peraturan sekolah yang ada, kita kasihan, jadi melawan sekolah kan ya. Nah, iya, berarti di sana agar tidak kemana-mana, berarti harus kita angkat, kurang tidak tahu misalnya yang tahu hanya kalau kelas dan saya, dan anak satu kelas itu mungkin, ya kan? Nah, sehingga bisa dikondisikan agar anak itu bisa sekolah. Tapi kalau misalnya kok baru semester 1 hamil, misalnya atau kelas 2 hamil, terpaksa harus sekolah di tempat yang lain atau dengan keluar dulu, nanti menikah, anak yang lain bisa sekolah di paket C, solidaritas.
operasionalnya akan dipakai. Jadi dalam mengambil keputusan itu nggak bisa sendiri. Kalau sendiri nanti beban saya jadi banyak ya. Jadi tidak mau beban seperti itu. Kalau beban itu dibagi sama orang lain itu akan lebih Nah, mungkin ada langkah-langkah tertentu atau strategi yang biasa jenengan lakukan untuk menyelesaikan kasus dilematika gitu, Pak? Sebuah langkah-langkah tentu ya. Setiap saya melangkah itu, ya ini kan juga sama orang matematika, orang IPA. Saya melangkah juga melalui sebuah perencanaan. Setiap masalah itu saya sebutkan rencana pemecahan masalah. Nah, dari rencana itu kemudian dilaksanakan ya rencana itu. Setelah rencana dilaksanakan baru dievaluasi. Kemudian kalau dievaluasi perlu dipikirkan baru dieksekusi laku. Jadi ada step-stepnya. Mulai di perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, kemudian refleksi dan tindak lanjut. Dan kira-kira hal apa sih yang jenengan anggap paling efektif begitu Pak untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilematika ini? Hal yang efektif tentunya sebuah kerjasama tim ya, solid tim harus seperti kemudian komunikasi yang efektif, kemudian juga kita harus bisa mengendalikan emosi, ya itu kan pasti ya. Pertama sih langsung kaget, wow, nah, jadi karena di semua itu orang dewasa berjalan dengan waktu ya. Jadi kadang-kadang cuma mudah isu emosional dengan masalah yang begitu wownya gitu ya. Jadi perlu sebuah, jadi saya katakan dengan bijaksana menangani suatu masalah ya dengan cara bijaksana dan menyelesaikan yang bersama sehingga nanti dihasilkan hasil yang efektif dan efisien. Jadi kalau perencanaan sudah dilakukan, dia dilaksanakan, evaluasi, refleksi dan tindak lanjut. Kalau ada kasus yang sama kan kita sudah punya pengalaman. Dulu itu kita gini hasilnya bagus. Nah, kira-kira tantangan apa saja sih Pak yang dengan hadapi ketika menyelesaikan kasus dilematika? Tantangannya ya tadi ya, masalah tergantung besar kecilnya masalah. Semakin besar masalah tantangannya semakin banyak. Kalau masalah ringan-ringan biasanya diselesaikan secara keluarga selesai. Jadi tantangan itu dari faktor luar dan faktor dalam. Terutama tantangan ini bisa diatasi manakala bekerja sama semua pihak. Jadi tantangan itu terkait dengan waktu penyelesaian. Secepat mungkin bisa diselesaikan proses yang lama. Nah, itu kira-kira jenengan punya jadwal tertentu enggak Pak untuk menyelesaikan suatu kasus gitu atau mungkin sudah jenengan rencanakan misalnya setiap bulan atau bagaimana? Kalau setiap bulan saya selalu ketemu dengan kepala BKSM untuk kontrol sejauh mana tupoksi mereka dilaksanakan. Tapi kalau masalah yang bersifat insidental ya, itu kan nggak mungkin ya buat rencana. Karena sebulan ini masalah banyak, bulan berikutnya nggak ada, itu kan biasanya buku kasus itu nggak ada. Nah, tapi kalau masalah terkait dengan kondisi kota itu banyak saya pribadi dari saya, kemudian juga saya libatkan teman-teman stakeholder yang dikatakan sesepuh, gitu kan ya. Jadi kalau ada waksus guru, kasus karyawan, KTU dengan guru senior itu selalu saya undang. Jadi itu kan cara saya begini bagaimana saya punya rencana solusi, saya sampaikan, oh Pak, bagus yang itu begini aja Pak, saya bantu ini. Nah itu kan mudah kita. Jadi kalau dengan guru, kalau masalah siswa, tentunya saya gelar dengan jadi kasus contoh kemarin transaksi SPP 2K motong rambut si anak sampai rowak lima itu kan itu kenapa bisa jadi si pelaku gurunya itu mungkin belum pengalaman potong rambut ya kan kemudian saya harus mengajar apa di SPP 2K saya tekan bahwa menjadi BSM jadi cara seperti itu jadi antara kesepakatan antara hukuman antara objek cedera itu harus punya porsi. Jadi saya nampak bahwa di BSM tidak ada sebuah hukuman, yang ada sebuah konsekuensi dan seperti tindakan yang sudah bullying, kan? Bahkan potong rambut pun ada rahasia sekarang saya nggak bilang lagi, tapi himbauan itu dilakukan. Kita akan memilih anak-anak yang warning yang akan dipotong yang rambutnya terlalu panjang misalnya, kemudian wali kelasnya mendekati, DPK mendekati supaya tidak terjadi menumbuhkan budaya positif begitu ya Pak. Nah, mungkin ada faktor-faktor yang
bisa mempermudah jenengan dalam mengambil keputusan berkaitan dengan dilematika atau seseorang yang bisa membantu begitu. Iya. Jadi menyelesaikan putusan itu saya maunya masalah dibagi-bagi, nggak saya sendiri. Ya. Jadi saya bisa tidur nyenyak. Tinggi Pak. Ya, jadi kalau ada masalah itu langsung saya buka dengan teman-teman dengan kerja, terutama kepala sekolah, karena orang terdekat saya bekerja dengan mereka. Ya. Jadi ada kasus kemarin ini, ada pasangan suami istri itu rumah tangganya nggak bagus, cerai. Ya. Cerai, aku punya anak besar. Yang satu agamanya Kristen, satu agama Islam. Nah, si ibu Kristen, bapaknya Islam. Anaknya kok kebetulan Islam. Nah, tetapi katanya keluarga broken, berarti kan kehidupan agama mereka nggak bagus ya. Anaknya itu tidak sholat duhur. Nah, di sini tuh guru agamanya rajin sekali. Tapi tanpa sepengetahuan saya, guru agama itu menyita HP anak yang tidak sholat duhur. Itu saya nggak tahu, saya baru tahu setelah ada kasus itu. Ya, kan? Saya baru tahu. Jadi itu dilakukan dengan sendirinya tanpa pengetahuan kepala sekolah. Anak-anak itu ditanya setiap pelajaran agama, kalau dia tidak sholat duhur itu HP-nya diambil. Nah ternyata HP itu diambil setelah anak itu selesai sekolah, datang ke masjid, ambil HP itu, kemudian dia mendapatkan hukuman hafalan surat pendek dan sebagainya, gitu ya, tidak mengulangi lagi. Nah, tadi suatu kasus yang di luar dugaan, anaknya selesai itu gurunya nggak ada di tempat, ya, terus HP-nya mau dikembalikan, anaknya sudah terambil pulang, kan ini masalah. Orang tuanya terus anak nggak bisa menghubungi anak, mana orang tua datang ke sekolah kalau gratis ini cari dulu itu, jadi kan saya harus jadi penengah gitu. Nah itu suatu masalah. Kemudian saya berharap dan saya memperkasih Tuhan bahwa dan guru agama nanti SMP bisa seperti itu, karena hubungan mereka dengan orang tua itu ya dengan HP itu akhirnya orang tuanya ketemu, gurunya ketemu, anaknya ketemu, dan ambil pas-pas aja, memberikan kita selesai. Komunikasi dan kolaborasi dengan semua pihak. Kemudian saya selesaikan dengan cara kekeluargaan, saya juga tetap di kepala sekolah, mohon maaf ya kepada orang tua, jadi guru saya ya saya minta maaf, dan saya berjanji tidak akan ulangi lagi buat yang lain, gitu kan. Dan si anak sama guru itu harus komunikasi, jadi tidak ada cita HP, nggak perlu HP. Guru juga harus bisa menjadi teladan sekali. Nah, dari semua yang jenengan sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa jenengan petik gitu Pak dalam jenengan itu mengambil keputusan dalam dilema? Dalam pengalaman saya ambil adalah dia setiap pengambil keputusan tidak boleh sembarangan, tidak boleh berusaha khusus, harus dengan cara bijak. Jadi mengambil keputusan itu tidak boleh berusaha khusus dengan cara bijak dan mempertimbangkan berbagai faktor yang muncul. Jadi perbaikannya gimana, dan hasil keputusan yang diambil itu meski saya mengembang usulan, ya, tetapi usulan saya tidak harus yang terbaik. Ya, jadi saya punya solusi begini nih, untuk begini bagaimana? Saya setuju Pak, saya setuju Pak, ditambah ini Pak. Nah, itu yang saya. Tapi kalau tanpa memunculkan sebuah rencana, akan itu nggak hidup. Akan hidup. Mereka tidak berani menunjukkan. Ada masukan juga dari berbagai pihak. Terima kasih Pak Didi atas waktunya. Semoga dengan jalan berbagi pengalaman dan ilmu ini sangat berarti bagi saya begitu ya. Dan nanti semoga saya bisa menerapkan ilmu dalam pendidikan guru penggerak juga untuk bagaimana mengambil keputusan yang terbaik sesuai dengan nilai-nilai pendidikan begitu ya. Terima kasih atas waktunya Pak Didi. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Terima kasih. Maya Kristianti. Maya Kurniawati Pak. Yes. Silakan. Ya, terima kasih Pak Adi atas waktunya. Ini berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Nanti saya minta waktunya sebentar ya Pak, kita ngobrol-ngobrol untuk berbagi tentang pengalaman Pak Adi dalam mengambil keputusan sebagai seorang
Mungkin bisa sedikit cerita dulu Pak perjalanan jenengan sebagai seorang kepala sekolah. Saya pengen apa ya, pengen cerita yang lain. Jadi begini, Oke. ternyata dari sekian tahun, saya tinggal 3 tahun 8 bulan di sini. Dari sekian lama saya berproses sebagai pengasuh negara menjadi jurnalis, ternyata hukum alam sunatullah itu benar. Apa itu? Bahwa kalau kita menanam prestasi, maka nanti ke depan kita akan menuai hasil. Saya bukan dulu. Saya ketika guru SMA Sumber tahun 2010, pada 2007 maju sebagai guru berprestasi atau guru teladan. 2007 gagal, maju lagi 2010 berhasil menjadi guru berprestasi SMA tingkat Kampar juara 1. Dari modal itu ditambah modal lain, prestasi dalam hal lomba-lomba, dalam hal membimbing siswa, dalam melaksanakan tugas tahunan di sekolah, kelas, UKS, berbahagia, dalam hal berorganisasi, Ikatan Guru Indonesia, PGRSI, Forum Ilmiah Guru, Asosiasi Guru Penulis, dalam hal menulis buku, dalam hal itu menjadi tumpukan apa itu portofolio, kemudian yang nanti akan dibaca oleh mengatakan alam atau iklim pendidikan. Akhirnya situasi sosial di Indonesia mendorong saya, memberi kesempatan pada saya untuk maju menjadi kepala sekolah. Maka tahun 2011 tes dari 22 peserta kabupaten saya punya satu dan tanpa ada macam-macam. Luar biasa sekali ini. Memang ya Pak, kalau kita bisa menanam prestasi nanti akan menuai begitu. Nah, selama jenengan menjadi seorang kepala sekolah, mungkin ada enggak Pak permasalahan yang itu menimbulkan dilema begitu, dan bagaimana jenengan menyikapinya, terus bagaimana jenengan menyelesaikan permasalahan tersebut? Ya selalu kalau kita berhubungan dengan banyak orang itu banyak kepentingan, banyak sekolah, banyak opini, kita tetap pasti menghadapi. Kalau tadi dengan pasal ini saya sampaikan tentang menghadapi anak, jadinya menghadapi sikap. Jadi ada perubahan paradigma di dunia pendidikan. Kalau dulu sekolah itu kan dipacu untuk mencari keunggulan. Akhirnya sekolah membuat semacam filter agar yang bermasalah itu disebutkan hanya kita yang baik dan kita. Tapi sekarang beda. Dengan PDB jurnasi itu tipe apapun siswa, pintar bodoh sama hidup yang bisa saya sampaikan bisa masuk. Dan sekarang yang namanya anak itu wajib sekolah karena pemerintah punya program untuk meningkatkan angka partisipasi masa semakin banyak usaha di SMA. Maka sekolah dilarang mengeluarkan anak dengan alasan apa? Dilarang dengan mudah tidak naikkan anak atau tidak meneruskan anak dengan alasan apa? Ini kondisi yang berbeda. Dulu kan bisa, sekarang kepala sekolah tidak mau telepon oleh dinas. Kenapa? Sampai terus didorong untuk segera lulus karena tadi agar angka anak yang berpendidikan itu tambah. Ini kemudian ini menimbulkan dilema tadi. Dilemanya adalah satu sisi ada kebijakan pemerintah yang seperti itu untuk meminimalisasi angka anak putus sekolah. Sisi lain pemikiran teman-teman guru masih konvensional. Agar sama Sama nih Pak. Sumber juga banyak seperti itu. Nah kalau video dan tuhan itu, dia kan dilema itu tidak perlu. Contoh saja. Bagaimana jenengan mengidentifikasi kasus-kasus itu Pak? Apakah
merupakan dilema etika seperti yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak itu kan ada dua kasus nih, ada yang merupakan dilema etika atau kebenaran lawan kebenaran maupun kebenaran lawan hal yang salah yang disebut dengan rujukan moral. Nah, bagaimana jenengan menghadapi kasus-kasus yang mungkin ini mengidentifikasi ini merupakan rujukan moral, ini merupakan dilema etika. Kemudian langkah penyelesaiannya, prosedurnya mungkin berbeda nopo pripun. Kalau saya tadi sama, langkahnya sama, tetap kasus itu harus dipahami dulu sampai dengan identifikasi dengan berbagai sumber. Agar real, saya arahkan kayak real, ternyata contoh. Saya menghadapi dilema ketika harus menjaga agar PPDB kemarin itu berjalan sesuai dengan jenis. Bahwa tidak ada satupun anak yang masuk sekolah ini di luar jalur online. Tapi sisi lain, sekolah ini sekolah di kota terbesar, walaupun image prestasi di bawah salah satu, tapi secara kualitas, fasilitas, prestasi kita bisa berkembang. Kemudian minat masyarakat termasuk orang-orang berpengaruh itu kesini jauh sekali. Pernah saya menghadapi seorang pangdam baru, pangdam provinsi Bali, itu anaknya diupayakan bisa dia asalnya dari Rembang bertugas di sana, tapi diatur ikut enggaknya dari sini pengen masuk sini dengan jalur zonasi. Nah ini kan satu sisi saya harus mengawal, harus bekerja sesuai dengan jenis PPDB. Tidak boleh ada satu anak pun masuk tanpa lewat jalur PPDB online. Tapi orang-orang berpengaruh, Pangdam Jaya Bali, anggota DPR, Mungkin bisa lewat Japres atau mutasi kalau misalnya ini kan dalam konteks PPDB. Iya. Nah, itu nanti solusinya. Jadi menghadapi bahwa PPDB itu harus lewat online, Sisi lain tuntutan orang-orang besar itu, ya mereka kan pengen anaknya masuk. maka ini kita harus mencari solusi bicaranya agar aturan PPDB tetap berjalan, sementara orang-orang yang punya suhu tinggi ini tidak marah-marah karena kita itu akhirnya sih tidak solusi. Ya, tadi sekarang oke Pak, nanti anak sing mundur dengan mampu. Itu pun kalau ada surat dari dinas yang membolehkan membuka untuk pengumuman. Kan ada yang dari sekian kampung, yang pertama tapi dari surat itu itu bukan janji pasti, tapi Pak di sini belum. Tapi kalau saya harus menerima dengan tanpa jalur, tanpa lewat proses ini, maka maaf saya itu tidak gampang ngomong dengan maaf. Jadi komunikasi dan mengarahkan mereka begitu ya Pak. Nah, selama ini ada nggak Pak hal-hal yang jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus yang menimbulkan dilema etika? Kalau saya agar memecah masalah efektif gampang, dan tidak menimbulkan masalah baru, menimbulkan semuanya. Kolaborasi dengan tim manajemen tersebut. Jadi kami selalu BKS itu diajak bicara, terutama yang terkait dengan gimana tugasnya. Cuma rupanya di sini dulu itu tidak seperti itu. Di awal-awal kalau saya rapat itu lapor yang tak berjejak. Kan tidak Biasa. Tapi itu bisa dipasang. Karena sampai pengatur keuangan para BKS pendampingnya Kak Duduk boleh pegang RKS, silakan program kita seperti itu boleh kata. Dan kalau mau melihat contoh yang kontra ya sekarang sedikit Iya itu. zaman itu tak buka semua tahu. Iya transparan ya. Sekarang tahu itu proses. Ya itu sebuah kasus juga dilema juga. Kita perhatikan melibatkan semuanya, menghargai pendapat teman-teman, kemudian tidak itu yang saya kira saya coba mengatakan agar putusan itu berjalan dengan baik. Tantangan terbesar yang pernah jenengan hadapi apa Pak selama
Nah, kalau satu Sudah dari serius. kepentingan terus dulu dari guru biasa, kalau guru itu tatanya di sana ini terus. Kalau sekarang malah sudah ini ya. Ya apa ya, cuma kehati-hatian karena sekolah di kota disol oleh ASN, oleh pemerintah, oleh dinas, oleh masyarakat, itu yang saya Nah, kalau jenengan punya ini enggak Pak, jadwal sendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus yang hubungannya dengan dilematika atau insiden saat itu jenengan ada kasus langsung jenengan selesaikan atau mungkin jenengan sudah punya jadwal sendiri misalnya kalau saya ada kasus ini harus selesai dalam waktu sekian. kalau membuat jadwal itu kata sombong. Nanti guru BK boleh ketemu saya hari ini saja, sombong. Saya bebas, kapan mereka Kapanpun. ya, jangan saya di tempat mereka beli apa itu boleh mengutus orang di mana apakah di kopi ya dari rumah saya pada komunikasi. Tidak ada batasan untuk komunikasi dengan kelas, guru, karyawan, asal mereka boleh bicara, bicara solusi, asal saya ada. Itu soal kedua. Kemudian kemudian ada faktor yang bisa mempermudah nggak atau ada orang-orang yang jenengan anggap bisa membantu jenengan dalam menyelesaikan nah saya gini, idealnya manajemen itu kan pimpinan sekeliling key person, orang-orang kunci. Cara politik tim ses, orang yang akan mengiyakan apapun kata pimpinan. Itu manajemen yang bagus di perusahaan, di pemerintah, politik. Tapi kita di sekolah itu mengapa? Karena kita harus mikir penyelamatan manusia. Saya pengennya yang jadi WKS itu saja, yang cekatan, pintar, berminat. Tapi ternyata itu cukup jamnya, sementara dia yang lain kalau dari WKS barang jam. Jadi faktor itu masih ada. Jadi saya bergerak di dalam manajemen yang jangan kurang dia karena tidak menuju. yes. Tapi mungkin punya visi yang sama yang penting gitu kan Pak. Nah itu yang perlu saya garap. Silakan Anda kan jam penyelamatan. Nah, sekarang dengan di sini, tapi tolong nanti kita harus sama-sama bahwa kita punya tanggung jawab untuk mengurus sekolah kita. Nah, dari semua yang jenengan sampaikan tadi, kira-kira ada pembelajaran apa yang bisa jenengan petik dari pengalaman jenengan dalam mengambil keputusan dilematika yang nanti mungkin bisa saya jadikan bahan juga untuk saya sebagai ilmu juga untuk saya. Nah, sebagai kita jadi kalau kita dulu ya harus siap belajar dari semua situasi. Alam berkembang, tata hasil alam berkembang seperti itu. Tapi gini, kita ini kan berada di komunitas yang melayani orang. Kita melayani anak itu, layanan pendidikan, ini itu, ini yang bagus di dalam sekolah. Kita melayani guru-guru dalam tugas mengajar dengan lancar, urusan ini itu untuk lancar. Ini kita bantu semua. Dan untuk itu saya pegang satu prinsip. Saya ini sekarang punya kuasa membuat pengaruh minimal gambarannya yang akan untuk anak-anak orang yang butuh belajar. Saya bisa nyalakan mereka. Saya bisa membuat mereka sebaliknya lebih bagus. Kan saya punya kewenangan itu. Tapi itu kemudian saya balikan. Saya punya anak yang nanti akan kuliah, akan mencari kerja, akan bermasyarakat. Pada urusan itu anak saya butuh bantuan orang lain. Dan saya tidak ingin mereka dipersulit orang lain. Maka saya tanamkan dalam kepala saya dan saya. Tuhan, Gusti Allah, saya mohon nanti anak saya perjalanannya lancar, maka saya akan permudah anak-anak orang itu dalam belajar.
akan saya permudah teman-teman guru dalam urusan tugas. Masih pengen cuti sakit, wah ini Pak, saya sudah cuti, saya sudah habis kemarin karena untuk acara melahirkan anak. Tiba-tiba bapak mertua di kota sana negara ini saat gimana, hak cuti saya sudah habis. Secara aturan ya saya sudah habis cutinya, ya cuti ya apa nanti? Ya saya gimana? Saya tidak ingin nanti dipersulit orang lain dalam urusan saya. Juga anak saya, maka saya sebut oke ini Bu, karena harus dilakukan sekarang dia terkasih DL. Mohon nanti tadi lagi suara BMP diterapkan dengan tindakan itu di DL sehingga aman prosesnya, bisa melalui sekolah untuk mengurus keluarga yang baru. Itu salah satu karena kita punya tadi. Ada ini Pak, kan best thinking atau kepedulian terhadap orang. Kalau kita tidak ingin dipersulit orang lain, jangan mempersulit orang. Kita punya keluarga yang itu urusan orang lain. Dan itu karena masuk di dalam pikiran saya, dalam jiwa saya, maka dalam semua kebijakan diwarnai. Kalau tadi soal cuti, contoh lain soal bagaimana anak itu terbelah dua. Ada anak sekolah sama sekolah ini ada yang kerja nanti pada sekolah kerja yang dan manusia pengen. Ini pun kita layani sering kebetulan ya, yang pengen kuliah kita berprogram seperti pendampingan. Teman guru tolong ini datanya kami buat angket. Ini data anak berkelas yang pengen kuliah. Ini pengen masuk TNI, ini pengen kerja. Yang pengen kuliah kita berprogram pendampingan. Satu, murahkan nilainya agar dia bisa bersaing untuk jamin kerja nanti guru olahraga tolong bimbing latih kesemangat ya untuk bisa tes kesemangat takat itu segitu karena kita pengen ya anak kita juga wajib untuk urusan dan orang lain itu memberikan sedikit yang maha kuasa. Ini kan belum juga karena kita berbuat baik justru ya, tapi insya Allah ya Pak, kalau memang kan lazimnya gitu, kalau kita sudah berbuat baik insya Allah kan juga akan kembali ke kita lagi. Termasuk nilai mulia guru kan nilai itu jangan sampai mematikan. Ya saya banyak belajar tentang itu juga Pak. Dan ini sebuah pembelajaran yang berharga saya, dan saya ucapkan terima kasih ya Pak Hadi waktunya. Semoga apa yang jenengan sampaikan juga bisa menjadi pembelajaran dan nanti begitu juga di pendidikan bergerak yang saya dapatkan bisa bermanfaat bagi saya untuk kedepannya sebagai seorang pengajar maupun seorang pemimpin pembelajaran. Semoga lulus. Amin amin. Status CGP itu bukan main. Begitu dengan lulus CGP walaupun belum sertifikat, pandangan teman guru di kelas jadi paspor sudah beda mana tidak itu jadi ya kemarin itu ya hanya iseng-iseng kok ya tapi mengikuti PGP ini sebuah ya yang jelas pembelajaran untuk saya gitu. Memang banyak ilmu yang bisa belajar di sana. Terima kasih ya Pak Adi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.